Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Kristen pendek atau repen. Kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan, kiranya meneguhkan iman percaya kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang memohon tuntunan penyertaan Tuhan dalam kami mencoba memahami firman Tuhan dan menangkap pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuntun kami Bapa dalam kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan renungan dengan judul 2 permohonan sebelum mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita pernah mendengar pesan dari seseorang saat hendak meninggal karena sakit. Ya, permintaan sebelum meninggal dunia. Tentu saja menyangkut hal-hal yang baik dan yang berkenan di mata Tuhan. Hal-hal yang baik, benar, dan berkenan di mata Tuhanlah yang akan didengar Tuhan dan digenapi atau dijawab. Kita akan belajar permohonan agar terjadi pada diri si pemohon sebelum ia mati. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal, pasal 30 ayat 7-9 ditulis demikian. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudara, kitab Amsal menurut para ahli teologi ditulis dengan tujuan kitab ini memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak. Dalam Amsal 1 ayat 2-7, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Amsal 1 ayat 2-3, sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Dalam Amsal 1 ayat 4, ya, pesan bagi kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam Amsal 1 ayat 4 juga agar orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Di Amsal 1 ayat 5-6. Sekalipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, landasan yang diperlukan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 yang demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Amsal pasal 30 yang ditulis oleh Agur bin Yage dari Masa, selain ditulis oleh Raja Salomo, juga ditulis pula oleh Raja Lamuel. Misalnya dalam Amsal
31. Agur dan Lamuel boleh dibilang tidak dikenal. Namun, apa yang ditulisnya telah menjadi hikmat dan memberi pengertian seperti disebut di atas tadi. Agur, sang penulis memohon agar sebelum dia, atau tepatnya kita semua, sebelum mati, dijauhkan dari sikap curang dan bohong atau dusta. Alkitab sendiri mengajarkan bahwa iblis itu bapa segala dusta, sehingga orang yang demen berdusta pasti dekat atau mengikuti iblis. Nah, Agur mengajar kita untuk hidup dalam kecukupan, seperti ada dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Agur memohon agar cukup kehidupannya, tidak miskin, juga tidak kaya secara materi, kebendaan. Agur mengajak kita mensyukuri dan menikmati berkat yang diberikan menjadi bagiannya seberapapun, supaya kalau kenyang atau kaya tidak menjadi sombong dan menyepelekan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Lalu menyombongkan diri bahwa semuanya berkat usahanya sendiri, bukan berkat dan kemurahan dari Tuhan semata-mata. Juga Agur menyebut kalau miskin lalu didorong untuk melakukan hal yang dilarang Tuhan, seperti mencuri, mengambil hak orang lain. Karena itu Agur minta jangan sampai ia menjadi miskin, supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa Agur sebelum ia mati, pertama memohon hidup penuh syukur dengan apa adanya yang diterima dari Tuhan, tidak menyangkal Tuhan dengan kesombongan atas berkat-berkat Tuhan yang diterima. Dan yang kedua, tidak melakukan hal yang mencemarkan Tuhan, artinya tidak melanggar apa yang diajarkan Tuhan. Agur ingin terus hidup dalam syukur dan menerima apapun yang diberikan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan agar manusia tidak khawatir. Sabda Tuhan Yesus demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditulis di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Inilah hidup yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan dari yang lain, mencari Tuhan terlebih dulu, hidup dalam suasana dekat, suasana sukacita, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Hidup dalam syukur membawa kita dalam doa, pujian, dekat dengan Tuhan, dan mendorong kita selalu rindu mengenal firman-Nya. Intinya dari semuanya, kitab dari Amsal adalah seperti ditulis Amsal 1 ayat 7 tadi. Takut akan Tuhan adalah
permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berupa hidup dalam takut hormat pada Tuhan, niscaya Roh Kudus akan menolong kita memampukan semuanya itu untuk hidup dalam ketaatan yang dilandasi dengan kasih. Mari jangan jauh dari Tuhan, sehingga ketika ajal menjemput kita siap, karena telah berusaha hidup seturut kehendaknya. Kedekatan kepada Tuhan yang diwarnai sukacita, syukur, dan berbelas kasih, serta seperti dikatakan Agur tadi, supaya menerima apapun dengan cukup, dengan syukur. Tuhan memberkati Anda semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas peringatan Bapa yang melalui firman di Amsal, melalui ucapan Tuhan Yesus, kami diingatkan untuk hidup mengutamakan Tuhan, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan berupaya menjalani kehidupan seturut yang Tuhan ajarkan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan seturut yang Tuhan ajarkan. Teguhkan iman kami Tuhan, kuatkan iman kami, dan ampuni dosa-dosa kami. Tuhan Bapa Surgawi, saat ini juga kami ingin menyampaikan doa-doa syafaat untuk saudara-saudara kami. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Mari Tuhan berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka. Juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, Tuhan boleh pulihkan kembali, bisa bekerja kembali, dan boleh menjalani kehidupan dalam sukacita dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa saudara kami untuk anak-anak-Mu yang saat ini sangat merindukan untuk bertemu teman hidupnya, calon pendamping hidupnya, menjadi suami atau istri. Karena itu Bapa, pertemukanlah dengan calon pendamping hidup buat anak-anak-Mu ini yang seiman, yang taat kepada Bapa, sehingga boleh membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berkati pula saudara-saudara kami Bapa yang merindukan momongan setelah sekian lama menikah. Mari kuasa Bapa yang ajaib memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga boleh mempunyai momongan, boleh mempunyai keturunan, dan boleh bersyukur kepada Bapa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit Bapa, terlebih yang karena pandemi virus corona ini. Tuhan boleh pulihkan, sehatkan kembali, negatif kembali, dan boleh menjalani kehidupannya seperti semula. Berkati vaksinasi, berkati penemuan vaksin baru, berkati para tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya untuk tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berkati mereka yang mengalami kesulitan karena masalah keuangan, karena relasi dengan keluarga, karena relasi dengan pekerjaannya, karena banyaknya persoalan-persoalan di dalam dirinya, di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya yang lain. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan dan berkat dan semangat untuk terus bertahan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang undur imannya, yang kendor semangatnya, beri semangat menyala-nyala untuk terus bertahan, bersandar kepada Bapa, dan percaya bahwa Bapa tidak akan
semua yang dibutuhkan seturut kehendak Bapa. Tuhan, ampuni Tuhan anak-anak-Mu atas segala dosa dan salahnya. Mari Tuhan bimbing oleh kuasa Roh Kudus sehingga semakin mengenal betapa indah, betapa ajaib kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak-Mu dalam setiap pergumulannya dan kuatkan, teguhkan imannya oleh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.